bestiku tercinta, salam jumpa lagi dengan Madam. Ya, selamat bertemu kembali di channelnya Madam, Madam Erva, si pembaca tarot itu. Jadi kita akan membahas segala hal, segala perkara yang akan kita buka dengan versi tarot, tarot Madam Erva. Tapi hari ini kita ketemu ya, karena Madam sudah waktunya, karena ini awal bulan Oktober, Madam sudah waktunya memprediksi keberuntungan kalian di bulan Oktober secara global. Ini global dulu nih, Say. Tapi syaratnya kalian harus dari sekarang, karena Madam akan buka 6 kartu. Ya, jadi kalian sudah dalam hati ini membayangkan kartu mana yang kalian akan pilih. Kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Madam hanya membuka 6 kartu. Ya, jadi nanti ini kalian sebelum ini nih, sebelum dimulai Madam buka kartu udah mikirin. Madam juga nih, secara global Oktober gue gimana ya, Besti? Oke, aku tunggu, aku mikir, aku memilih kartu apa ya? Oke, Madam sudah memilih, sudah menentukan kartu nomor berapa yang aku akan buka. Sekarang kalian coba konsentrasi, ikutin feeling kalian, ikutin indera keenam kalian, ikutin keretaknya hati, kata orang Jawa. Keretak hatimu tuh pengennya milih nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Nah, nanti kartu yang keluar setelah kamu pilih, ya itu akan menggambarkan keberuntungan kamu secara global di bulan Oktober. Oke, siap-siap ya sayang. Oh my God, siap-siap sayang. Ini gimana sih ya, madamnya nggak tenang kali ya. Kita mulai, Besti. Oke, buat kalian yang memilih kartu A, nih kartunya ya, Madam ambil. Buat kalian yang memilih kartu A atau kartu nomor 1 ya, bulan Oktober kalian banyak akan menjalani suatu bentuk ujian mungkin ya, atau persoalan-persoalan atau masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang menuntut kalian harus banyak sabar, harus bersikap sederhana, artinya ngalah dikit. Kemudian kalian harus banyak berkompromi dengan situasi dan kondisi untuk bagaimana nih aku, gitu loh ya, supaya bisa melewati Oktober dengan baik, gitu loh ya. Berkompromi dengan situasi dan kondisi, jangan melawan ya, jangan ngebantah istilahnya, tapi berkompromi, mengajak kompromi pikiran kita dan hati kita terhadap suatu kejadian yang terjadi di bulan Oktober. Itu bagi kalian memilih kartu A atau kartu nomor 1 ya. Sekarang bagi kalian yang memilih kartu B atau kartu nomor 2 adalah kejadian apa di bulan Oktober, Besti? Wah ya, kalau yang perempuan ada kemungkinan kamu mungkin akan banyak berurusan atau berhubungan dengan sosok seorang king ya di sini ya. Kingnya ini King Pentacle atau Raja Uang, atau mungkin jadi ini bisa laki-laki mungkin pujaan hati, mungkin ketemu seorang yang baru, atau mungkin kalian banyak berurusan dengan bos di kantor kalian bekerja, mungkin bosnya kantornya sorry, mungkin bosnya kalian di kantor adalah laki-laki gitu maksudnya ya. Atau bila kalian laki-laki ya kalian banyak cukup ya mendapatkan kebahagiaan dengan secara makmur bisa memimpin suatu keadaan atau suatu kondisi, atau juga akan banyak hal-hal yang kalian kerjakan itu bisa menghasilkan uang, Besti ya. Ini bagi yang memilih kartu B atau kartu kedua. Lanjut, yang memilih kartu C atau kartu ketiga. Wah, yang memilih kartu C atau kartu ketiga ya. Jadi pada bulan Oktober, ya, kalian akan memacu kecepatan penuh hasil yang segera perjalanan tanpa halangan untuk hal-hal yang akan terjadi di bulan Oktober. Nggak tahu itu adalah urusan kalian punya rencana apa nih di Oktober, ternyata nggak ada halangan loh. Semuanya berjalan cukup baik, dan atau mungkin ya pada bulan Oktober itu kalian mendapatkan tawaran penting yang nggak perlu kalian pikirin terlalu lama, langsung cus memacu kecepatan penuh hasil yang segera perjalanan tanpa halangan. Ini bagus banget, say. Oke, bagi kalian yang memilih kartu D atau kartu keempat, sret. Waduh, ini nggak jelek tapi juga nggak bagus juga ya, saya ya. Jadi bagi kalian yang memilih kartu D atau kartu keempat di bulan Oktober secara global ya, kalian akan mengalami suatu proses atau suatu kejadian di mana semuanya nggak bisa ditebak ya. Datang dan pergi bagai angin. Angin itu kan nggak ada bentuknya, say. Nggak ada rupanya, nggak ada aromanya, ya kan? Kecuali ada sih aromanya, kecuali itu apa? Angin kentut, say, ya kan? Kalau yang bukan angin kentut, nggak ada aromanya, nggak ada rupanya, nggak ada warnanya. Jadi untuk menghadapi situasi yang kayak angin datang dan perginya nggak ketebak dan nggak kelihatan, kalian nggak bisa diem. Kalian harus bersifat menyerang. Sehingga menghadapi apapun yang datang dan pergi bagai angin tadi, kalian siap, say. Ya kan? Jangan harapin, aduh aku lagi nunggu-nunggu
supaya nanti aku tahu-tahu nanti ada yang ngelamar, ya nggak ada orang yang ngelamar kamu kalau kamu nggak menunjukkan dirimu, itu maksudnya bersifat menyerang. Menunjukkan dirimu atau hangout dengan teman-teman yang di mana di sana mungkin banyak banyak lawan jenis yang mungkin bisa jadi pasangan saya. Jadi ada upaya, menyerang itu adalah upaya. Sehingga apapun yang terjadi pada bulan Oktober di mana semuanya nggak bisa ditebak, kalian siap gitu loh Besti. Ya. Oke, sekarang kartu E atau kartu kelima. Ayo siap-siap, siapa yang memilih kartu E atau kartu kelima? Wah, keren banget saya. Keren banget yang memilih kartu kelima atau kartu E, ya, kalian akan bisa terhindar dari masalah. Bila bulan Oktober kalian nanti mengalami suatu masalah mungkin atau sudah kecium-cium nih aku bakal ada trouble nih, masalah di kerjaan atau di keluarga, itu nanti akan bisa selesai kalau keluar kartu ini ya. Terhindar dari masalah ya. Kemudian kamu mungkin pada bulan Oktober akan ketemu orang dengan pengalaman-pengalaman yang baru ya kan. Kemudian atau mungkin kamu bisa bertemu orang penting dalam hidupmu. Jadi ini banyak kita bisa terhindar dari masalah yang berkaitan dengan ketemunya kita dengan seseorang kayak gitu ya. Orang baru, pengalaman baru atau orang penting yang bisa membantu kamu keluar dari masalahmu di bulan Oktober say ya. Ini yang memilih kartu E atau kartu 5. Sekarang kartu F atau kartu ke-6 ya. Ini pilihan madam nih, aku juga nggak tahu nih Oktober. Oh my god, aku sendiri agak takut. Apa yang terjadi pada madam secara global di bulan Oktober? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah ya Allah. Oh my god. Pada bulan Oktober pada bulan Oktober yang memilih kartu ke-6 atau kartu F ya. Kalian akan banyak berurusan ini bisa berbagai macam, pokoknya ini kartu ini mewakili sosok King of Cup. King of Cup ini adalah sosok seseorang yang bisa mendengarkan orang ya, bisa jadi sandarannya orang, bisa tempat orang curhat, bisa untuk menasehati. King Cup ini sosoknya. Bisa jadi mungkin pada bulan Oktober karena ini memang madam pekerjaannya adalah pembaca tarot yang sering mendengarkan orang curhat dan memberi nasihat. Mungkin aku banyak ketemu klien-klienku di bulan Oktober yang sangat-sangat membutuhkan nasihat madam, dan madam sangat-sangat bisa jadi sandaran mereka untuk mereka curhat apapun bisa. Atau mungkin madam, ini madam ya, kalian sama sebenarnya ya. Atau mungkin kalian ditempatkan walaupun kalian bukan pembaca tarot kayak madam, ada kalanya kan seseorang itu menjadi orang yang senang dicurhatin temen, ya kan, didatangin temen untuk dimintai pendapat. Mungkin kalian ada di posisi itu, atau kalau mamanya cewek nih, aku bisa dapet cowok nggak ya bulan Oktober? Nah, kalau keluar kalian memilih kartu ke-6 atau F, ada indikasi kalian akan ketemu seorang pria yang sangat menyenangkan karena dia bisa mendengarkan kamu, bisa jadi pelindung, bisa jadi teman curhat, seperti itulah Besti. Nah, itu dia prediksi secara global untuk kalian di bulan Oktober. Ingat ya, harus milih dulu. Kalau tadi kalian belum milih terus dengerin madam mengungkapkan tarot ini terus baru milih, itu nggak sah say. Yang satu adalah ketika kalian sudah memilih kartu nomor berapa yang akan dipilih, kemudian mendengarkan penjelasannya dari madam. Begitu say. Oke, sekarang kita lanjut ya. Apa nih sekarang nanyanya nih untuk Oktober? Nah, untuk Oktober nih ya. Sekarang kita, oh my god, sorry. Sekarang kita akan bertanya di urusan rezeki. Pasti semua kalian kan ingin tahu nih, rezeki gue di bulan Oktober kayak gimana ya? Oke, sekali lagi sama seperti sebelumnya, kalian harus sudah memilih di dalam hati. Kartu 1 atau A, kartu 2 atau B, kartu 3 atau kartu C, kartu 4 atau kartu D, kartu 5 atau kartu E, atau kartu 6 atau kartu F. Dari sekarang sudah mulai kalian pilih nih. Aku kayaknya memilih ini deh, ya. Karena kita akan membahas rezeki, jadi kita bisa lihat rezekimu secara global di bulan Oktober. Oke, siap. Madam udah milih nih. Aduh, aku agak bingung sedikit. Oke, aku milih itu deh sekarang. Oke, sudah siap kalian semua? Kita lihat ya, yang memilih kartu 1 atau kartu A. Oh my god, yang milih kartu A, maafkan aku. Ya Allah, kok maafin aku, memang kartunya begini ya. Aduh, agak berantakan rezeki kalian di bulan Oktober, say, ya. Kartunya di sini adalah konflik yang mengakibatkan perceraian. Jadi maksudnya konflik di urusan keuangan sehingga kamu bercerai dengan rezekimu, itu maksudnya. Jadi aduh, hati-hati kalian yang sudah memilih kartu ini. Berhemat, berhati-hati dalam pengeluaran uang ya.
Atau kalau kalian mau berbisnis atau mengeluarkan uang gede, dipikir kalau sudah memilih kartu ini, dipikir dulu. Jangan sampai salah pilihan sehingga uang kalian amburadul, oke? Dan bagi kalian yang memilih kartu 2 atau kartu B, jreng-jreng, oh my God, yang memilih kartu kedua atau kartu B, ada kepercayaan diri yang tinggi sehingga membuat keuangan kalian manis banget. Keuangan kalian manis banget, say. Ya, 9 pentakel itu melambangkan apa ya? Kalau umpamanya orang berkebun, itu dia saatnya menuai, ya kan? Udah gitu, yang dituai itu tidak ada yang kena hama. Jadi semuanya sehat, semua gemuk-gemuk dan siap dinikmati. Itu gambaran bagi orang yang memilih kartu B ya, memilih kartu B atau kartu kedua ya, keuangannya di bulan Oktober seperti itulah. Oke, lanjut yang memilih kartu ketiga atau kartu C, Besti. Kita lihat ya. Oh my God. Yang memilih kartu SC ya atau kartu ketiga, rezeki kalian di bulan Oktober tidak baik-baik saja sayang ya. Kalian ini kayak terbelenggu, terperangkap, terisolasi, tidak mampu bergerak untuk yang berkaitan nyambung dengan rezeki itu seperti itu terbelenggu. Jadi kan ini udah kelihatan nih rezeki di sana, tapi ngambilnya kok susah ya gitu ya. Ya jadi kalian juga terbelenggu, terperangkap, terisolasi. Masalah juga dengan komunikasi yang berurusan dengan rezeki. Jadi rezekinya masih, hai, ini lama amat sih lu datangnya, kayak gitu kira-kira Besti, ya. Fighting, fighting, setiap bulan akan ganti ya kan. Paling enggak ini adalah sinyal kalau buat kalian untuk berhati-hati, enggak mengeluarkan uang sembarangan, tidak harus bisa berhemat gitulah ya. Kemudian yang memilih kartu D atau kartu keempat, kita lihat ya Besti. Oh my God. Karena ini kartu pilihan madam saya, ada kartu pilihan madam ya. Kartu yang keluar adalah kartu high priestess ya. Ini agak susah dijelaskan. Tapi intinya ini kartu ini lebih ke urusan spiritual ya. Jadi ke urusan spiritual dalam arti kata kalian harus bijak dalam memandang urusan rezeki di bulan Oktober. Bijak ya. Kemudian ikuti nasihat orang yang lebih tua, orang yang lebih ngerti, atau orang yang bisa dimintai pendapat, gitu lah ya, untuk urusan rezeki. Kemudian mungkin kamu harus melakukan hal-hal baik, ya kan? Nasihat orang, oh ya kamu harus banyak, kamu harus banyak apa namanya itu sedekah atau banyak ikhlas ngasih membantu orang lah gitu ya. Dan itu seperti misteri bawah sadar yang belum terungkap. Tidak akan pernah terungkap, kamu tahu apa hasilnya sampai kamu melakukan. Kadang-kadang kan ada nih nasihat orang nih, contohnya nih kayak gini ya, kamu mau berbisnis, kemudian tanya orang nih, aduh kamu bisnis kayak gitu kayaknya nggak cocok deh, nggak bagus deh. Tapi kamu merasa kamu bisa. Nah, kalau orang bijaksana dia akan mendengarkan pendapat orang. Kenapa dia melarang kamu jangan tidak cocok? Berarti kan dia punya sudut pandang dia sendiri. Nah, itu ada baiknya kamu ikutin karena biasanya yang memberi nasihat itu adalah orang yang benar. Artinya ketika kamu ngikutin perintah dia, kamu kemudian secara bijaksana melakukan, baru kamu tahu. Oh iya ya, kalau aku gini untung aku dengerin dia, seperti itu kira-kira ya. Oke, yang jelas ini kartu baik, alhamdulillah ya Allah, berarti Oktober rezeki madam oke gitu ya. Sekarang bagi kalian yang memilih kartu E atau kartu kelima, bread. Say, ya, untuk yang memilih kartu kelima atau kartu E, di sini Tuhan ngasih kesempatan kedua buat kalian. Artinya kalau yang kemarin-kemarin, aduh duit gue susah banget nih, aduh ada banyak pengeluaran. Nah dia kasih kesempatan nih buat kamu untuk bisa mengambil kemarin rezeki yang hilang untuk bisa ada lagi. Kemarin mungkin kamu harus bantu orang tua, bantu kakak, pokoknya pengeluaran banyak, bantu habis pindahan. Tuhan ngasih lagi nih kesempatan kedua untuk mengganti uangmu yang kemarin keluar. Tapi ingat, kamu kalau sudah keluar kartu ini, kalau kemarin gagalnya kamu atau banyak keluarnya kamu menggunakan plan A, kalau dikasih kesempatan kedua sama Tuhan untuk urusan rezeki, jangan lagi pakai plan A, ganti plan B. Nah, seperti itu. Baru ini akan bisa dijalani. Ada perubahan yang harus kita lakukan untuk mengambil kesempatan kedua ini. Kita nggak bisa pakai cara yang lama. Kayak gitulah kira-kira ya. Dan yang terakhir, kartu ke-6 atau kartu F. Kita lihat ya, Besti. Wah, yang memilih kartu F luar biasa. Itu kartu ke-6 ya. Karena yang keluar adalah kartu Emperor, yang dimana Emperor ini menggambarkan suatu kemantapan. Suatu dukungan orang kuat di belakang kita. Nggak tahu lah siapa yang mendukung kita sehingga rezeki kita mantap banget, Besti. Di bulan Oktober, no worry. Nggak ada masalah. Masalah duit aman, terkendali. Kayak gitu, Besti. Oke? Sudah selesai untuk kita melihat peruntungan atau
peruntungan global tadi sudah, kemudian ini adalah peruntungan yang berkaitan dengan rezeki. Yang ketiga, sekarang kita lihat peruntungan secara asmara. Kita lihat ya Besti. Siap-siap. Siap-siap kalian pikirkan untuk urusan asmara. Siap-siap. Sudah kalian dalam hati udah dipikirin nih? Oke, siap. Kita lihat asmara kalian secara global di bulan Oktober. Oke, yang memilih kartu A. Wah, yang memilih kartu A ini urusan asmaranya akan sukses, akan moving ke arah yang lebih baik ya. Akan bermigrasi atau berpindah atau moving ke hal yang lebih baik. Luar biasa karena kartunya di The World ya. Jadi ini juga bisa guarantee akan kesuksesan urusan asmara kalian di bulan Oktober, say. Oke, sekarang memilih kartu B atau kartu kedua. Dreng-dreng, cintanya ya Allah ya. Sepertinya kalian terbebani. Ini bisa jadi ini orang yang pingin cari pacar tapi belum dapat pacar, bisa ya. Mengharapnya akan ada hubungan yang lebih baik di bulan Oktober. Ternyata berat banget Besti, karena kartunya adalah 10 won. 10 won ini menggambarkan suatu indikasi di mana kamu punya ambisi atas terhadap suatu hubungan yang lebih baik, tapi ternyata juga banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk ambisi itu. Jadi kadang-kadang beratlah Besti ya. Jadi capek hati, capek pikiran Besti untuk yang memilih kartu kedua atau kartu B. Sekarang bagi kalian yang memilih kartu C. Wah, yang memilih kartu C, kalian harus mengeluarkan semua cadangan dan kekuatan kalian yang berkaitan dengan asmara. Ada rasa sakit hati, aku lihat di situ ya, rasa sakit hati yang susah agak diobati, kemudian ada apa ya namanya, mengeluarkan cadangan kekuatan. Mungkin kalian ada di posisi sebenarnya udah tidak nyaman dalam menjalani hubungan asmara itu gitu loh Besti. Nih ya Besti yang memilih kartu ketiga atau C. Lanjut kita memilih kartu keempat atau kartu D. Malah akan ada perpisahan ya, akan ada konflik sakit hati yang mengakibatkan bisa ada perpisahan dalam hubungan asmara kalian di bulan Oktober ya. Jadi ya kalau memang orang punya hubungan, nggak tahu itu suami istri, nggak tahu pacar, kalau berantem biasa lah ya. Jadi ini indikasi kalau kalian tidak hati-hati, yang memilih kartu D ini bisa kandas asmaranya Besti. Begitu loh ya. Oke lanjut, yang memilih kartu kelima atau kartu jreng-jreng, oh my god, apapun itu, hubungan asmara kalian tidak bisa diteruskan, putus, berhenti, jangan dilanjut, karena kalau dilanjut itu namanya maksain dan itu tidak ada kebahagiaan. Kamu akan tambah sakit hati ke depannya ya. Jadi kalau udah kartu ini keluar, jangan diteruskan hubungan asmara itu. Maksain say. Lebih baik sakit sekarang daripada kamu paksa lanjut tapi nanti kemudiannya lebih sakitnya berkali-kali lipat ya kan. Sekarang aja, putus saja. Tidak bagus ini kalau diterusin. Oke? Yang memilih kartu ke-6 atau kartu F. Wah, ini bagus ya, kartunya yang memilih kartu F atau kartu ke-6 ya, akan ada kebaikan dalam sebuah hubungan karena pandainya atau pintarnya kalian bekerja sama. Mungkin namanya orang itu berhubungan, berpacaran kan pasti kita menyatukan dua hati yang nggak sama gitu ya. Mungkin cara berpikirnya beda, mungkin kesukaannya berbeda, mungkin menyatukan itu nggak gampang. Tapi kalian mampu ya bekerja sama untuk apa ya? Kalau kita cari orang yang tepat, yang sesuai kita mau tuh nggak ada, sampai bumi ganti kulit berapa kali juga nggak ada. Jadi yang orang yang hubungannya baik adalah orang bisa menyesuaikan, ya, menyesuaikan kekurangan masing-masing seperti itu. Nah ini bisa bagi mereka yang memilih kartu ke-6 atau kartu F ya. Hubungannya bisa terjalan baik karena semuanya bisa ada kerjasamanya dalam hati dan pikiran. Seperti itulah Besti. Jadi Madam akan buka kartu bulanan ini setiap awal bulan ya, setiap awal bulan. Jadi kalian bisa tahu dan bisa siap-siap. Kemudian kalau kalian ingin bertanya sama Madam, silahkan isi pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe sayangku cintaku setiap bulan sebulan sekali. Dan setiap hari setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat Madam, kalau nggak Kamis, Jumat ya, Madam akan posting tentang hal-hal yang belum terpecahkan, yang masih menjadi misteri, yang orang sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, itu akan kita kupas dengan tarot Madam.
Jadi kita melihat sebenarnya apa sih yang terjadi versi tarot. Karena susah ya kita membuktikan sesuatu yang kita tidak lihat, tidak tahu benar gitu loh ya. Apalagi nggak ada saksi, ya kan? Itu kan akan menjadi tetap jadi misteri itu. Sebenarnya ini apa sih kan gitu ya. Itu akan kita bahas nanti setiap hari Kamis atau Jumat. Seperti itu. Jadi Madam tuh akan posting setiap Senin dan Kamis atau Jumat. Sampai ketemu lagi, bestiku, sayangku, cintaku.